Bismillah, kita lanjutkan dengan adab yang keempat, yaitu memilih teman yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita melakukan safar sendirian. Melakukan safar sendirian telah dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sekiranya manusia mengetahui bahayanya safar sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak ada satu orang pun yang bepergian pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Sebab bisa jadi ada hambatan dalam safar kita, ada bahaya, ada kecelakaan, sehingga kita butuh orang lain untuk membantu kita. Oleh karena itu, hendaknya kita memilih teman-teman yang soleh sebagai teman perjalanan kita, karena mereka lah yang akan membantu kita, yang akan menolong kita, yang akan saling menjaga kita dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab berikutnya, adab yang kelima, yaitu kita hendaknya mengangkat pemimpin dalam rombongan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Jika 3 orang keluar di dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin. Ini merupakan adab Islami yang akan menghindarkan diri dari banyak masalah. Berapa banyak perselisihan, perpecahan, bahkan karena berbeda pendapat bisa menimbulkan permusuhan. Disebabkan tidak adanya pemimpin yang memutuskan masalah-masalah yang terjadi. Hendaknya dipilih pemimpin yang paling menguasai Al-Quran, paling baik agama dan akhlaknya, paling bijaksana dan paling berpengalaman di dalam safar. Kemudian adab yang keenam. Adab yang keenam adalah berpamitan dan saling berwasiat. Seorang anak hendaknya berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika ingin melaksanakan perjalanan, ingin safar, supaya mereka ridho, karena keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan supaya kepergian kita tidak memberatkan perasaan mereka dengan kekhawatiran dan kecemasan. Demikian juga seorang bapak, seorang anggota keluarga, mereka izin berpamitan untuk melakukan safar kepada anggota keluarganya. Dan selain itu, hendaknya di antara kita, orang yang ingin safar dengan keluarga yang ditinggalkan, dengan tetangga, saling berwasiat dengan ketakwaan, saling meminta maaf. Sebab tidak mustahil dalam safar ia jatuh dalam bahaya, jatuh dalam kondisi yang bahkan bisa jadi mengancam jiwa seseorang. Berapa banyak kita mendapatkan berita orang yang melakukan perjalanan tidaklah pulang ke rumahnya kecuali dia telah meninggal dunia. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dalam perjalanan-perjalanan kita. Akan tetapi memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita melaksanakan perjalanan. Maka oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk saling meminta maaf, untuk saling meminta ridho kepada orang-orang yang kita tinggalkan, dan berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang ketujuh dari adab safar adalah membaca doa ketika keluar rumah. Telah disebutkan di dalam adab-adab keluar rumah, dianjurkan kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca doa ini, dzikir ini ketika keluar rumah, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah diberi kecukupan, diberi perlindungan
dan dijauhkan dari syaitan. Demikian juga doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat dolim atau didolimi, dan dari berbuat jahil atau dijahili. Dikir-dikir ini dapat mengusir syaitan, dan melindungi orang yang mengucapkannya, serta dapat menyelamatkannya dari kejahatan manusia dan jin. Berikutnya adab yang ke-8. Adab yang ke-8 dari adab safar adalah berdoa ketika naik kendaraan. Berdoa ketika naik kendaraan. Sesungguhnya di dalam materi kita disebutkan di sini bahwa salah satu doa naik kendaraan ini bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, yang merupakan surat Hud di ayat 41. Namun ketika kita kembali kepada penjelasan para ulama yang memahami masalah sunnah-sunnah ini, ternyata doa bismillahi majreha dan seterusnya di dalam perjalanan, di dalam safar, itu dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut tidaklah kuat sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk mengamalkan doa tersebut. Cukuplah bagi kita doa di dalam safar ini apa yang insyaallah ta'ala kalian sudah hafal, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan di waktu yang lain kalian juga bisa mempelajari doa-doa naik kendaraan yang lain, karena banyak ya beberapa redaksi ya untuk masalah doa ini. Ada yang juga doa-doa yang panjang. Berikutnya doa yang adab yang ke-9. Adab yang ke-9 adalah memperbanyak doa dan memanfaatkan waktu dengan melakukan amal soleh. Doa-doa di dalam safar ini, misalnya, nanti kalian bisa lihat, bisa cari, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wa ahli. Coba kita perhatikan bagaimana kandungan doa yang diajarkan oleh Nabi ketika safar ini. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami memohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku di dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dan bepergian, dan dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, serta keadaan yang buruk dalam harta dan keluarga saat kembali. Doa ini sangat indah dan di dalamnya terkandung permohonan kita kepada Allah dari hal-hal yang memang kita butuhkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya memperbanyak doa dalam keadaan safar ini merupakan perkara yang baik, karena Nabi SAW telah menyebutkan ada 3 golongan yang doanya akan diijabah oleh Allah. Ada 3 doa yang mustajab, artinya akan diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doa seorang musafir, doa orang yang tengah berada di dalam perjalanan. Oleh karena itu, waktu di perjalanan isilah dengan perkara-perkara kebaikan, dengan banyak amal soleh. Jangan justru kita lalai dengan mendengarkan musik, dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-10 dari adab safar ini yaitu
bersegeralah untuk kembali pulang setelah kita selesai menunaikan keperluan kita di perjalanan atau di tujuan kita safar. Karena safar adalah bagian dari azab. Kenapa bagian dari azab? Karena safar ini tentunya menghalangi kita dari makan, minum, serta istirahat. Tidak seperti sebagaimana kita tidak dalam perjalanan. Maka jika salah seorang sudah menunaikan keperluannya, hendaknya dia segera pulang kepada keluarganya. Dan perhatikan beberapa hal ketika kita pulang dari safar. Hendaknya kita pulang ke keluarga, ya, jangan sampai di waktu keluarga kita sedang istirahat. Kecuali karena terpaksa, itu pun kita harus mengabarkan terlebih dahulu kalau kita akan pulang, misalnya pada malam hari misalnya. Dan hendaknya sebelum pulang dia juga melakukan salat 2 rakaat di masjid sebagai rasa syukur ia kepada Allah atas keselamatan dan kemudahan yang Allah berikan dalam safar yang dia laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan terkait dengan adab safar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Atas perhatian antum semuanya, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.